Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani, NIM B2406351, kelas C 02 Konawe. Mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Pada kali ini saya akan membagikan video edukasi mengenai perspektif global dalam pelayanan kebidanan, mata kuliah kebijakan dalam kebidanan oleh dosen pengampu Sosiologi SST. Yuk kita simak video. Baik, kita masuk ke dalam materi perspektif global dalam pelayanan kebidanan. Sebelum kita membahas lebih banyak mengenai materi ini, pertama-tama kita mengetahui tren global dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, tren global kesehatan ibu dan anak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah penurunan angka kematian ibu secara global. Nah, misalnya rasio kematian ibu menurun dari 422 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1980 menjadi 251 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008. Semua ini menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam tren kesehatan ibu dan anak secara global. Isu utama kesehatan ibu dan anak global meliputi 1. Kematian ibu dan anak. Meskipun terjadi penurunan, kematian ibu dan anak masih menjadi tantangan besar dalam kesehatan global. Yang kedua, akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Isu akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai menjadi permasalahan utama terkait kesehatan ibu dan anak. 3. Faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi turut mempengaruhi kesehatan ibu dan anak secara global. 4. Tingginya angka kematian di negara yang berpenghasilan rendah. Meskipun terjadi penurunan, angka kematian ibu dan anak masih tinggi di negara yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya isu-isu tersebut, diperlukan upaya kolaboratif secara global untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di seluruh dunia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif melibatkan pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kesadaran tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya, infrastruktur, dan kader medis yang kompeten, serta promosi dan pengembangan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peran bidan dalam mempromosikan kenormalan baik di Indonesia maupun konteks internasional. Nah, ada beberapa cara bidan untuk mendukung perempuan membuat pilihan-pilihan pada dirinya, yang meliputi kita sebagai bidan memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Kemudian yang kedua, tawarkan kepada pasien untuk ajukan pertanyaan dan menyampaikan kekhawatirannya. 3. Akui hak pasien perempuan untuk membuat pilihan tanpa melihat umur, status pernikahan, ataupun karakteristik lainnya. Nah, adapun pemenuhan dukungan hak pasien atau perempuan meliputi miliki rasa empati dan hormat untuk semua perempuan, pertahankan interaksi dan komunikasi yang positif, hormati privasi dan kerahasiaan, patuh pada proses yang sukarela, memberikan asuhan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesional, standar pelayanan, dan SOP yang ada.